Tengah. Oke. Assalamualaikum teman-teman dan sahabat sekalian, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya ingin mengajak kalian untuk merenung sejenak, menenangkan pikiran, dan benar-benar mendengarkan. Kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat fundamental, sesuatu yang ada di dalam diri kita masing-masing dan seringkali kita abaikan, yaitu hati nurani. Ada beberapa hari lalu saya merenung di tengah hiruk pikuk kehidupan modern yang serba cepat. Kita seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit, pilihan yang mungkin menguntungkan kita secara materi, membawa kita pada kesuksesan yang diimpikan banyak orang, atau bahkan sekedar membuat kita diterima dalam sebuah kelompok. Tapi jauh di lubuk hati ada bisikan kecil yang tak pernah lelah. Ia seolah berteriak, "Jangan lakukan itu salah." Suara itulah yang saya yakini sebagai sisi kebenaran yang sesungguhnya dalam diri kita. Hati nurani bagi saya adalah kompas moral bawaan yang tidak pernah berbohong. Dunia luar penuh dengan tipu daya. Ada orang yang mengatakan kebohongan adalah hal wajar, bahwa demi mencapai tujuan segala cara bisa dibenarkan. Ada yang berpendapat kalau tidak ketahuan berarti tidak salah. Tapi hati nurani kita, ia akan selalu gelisah. Ia akan memunculkan rasa bersalah yang menusuk, rasa tidak nyaman yang tidak bisa kita hilangkan hanya dengan menenangkan diri sendiri. Pernahkah kalian merasa sangat tidak enak setelah melakukan sesuatu yang kalian tahu salah? Meskipun tidak ada satu orang pun yang tahu. Itulah cara hati nurani bekerja. Ia tidak peduli dengan opini publik, pandangan atasan, atau sorotan media sosial. Ia hanya peduli dengan kebenaran universal yang ada di dalam diri kita. Terlepas dari validasi eksternal, ia adalah jembatan antara tindakan kita dan nilai-nilai moral yang sesungguhnya kita anut sebagai manusia. Mari kita ambil contoh sederhana. Bayangkan guys, Anda sedang berbelanja dan kasir secara tidak sengaja memberikan kembalian lebih. Tentu ada godaan untuk diam saja dan menganggapnya sebagai rezeki. Namun saat itu juga hati nurani kita berbisik, "Itu bukan hakmu, mengambilnya adalah mencuri." Pilihan ada di tangan kita, mengikuti bisikan hati nurani dan mengembalikan uang itu atau mengabaikannya demi keuntungan sesaat. Dan percayalah, ketenangan batin yang kita rasakan setelah mengikuti suara hati nurani jauh lebih berharga daripada kenikmatan dari uang yang bukan hak kita. Hati nurani lebih dari sekedar perasaan. Hati nurani bukan sekedar perasaan emosional yang datang dan pergi. Ia adalah hasil dari internalisasi nilai luhur yang telah kita pelajari dari orang tua
guru, ajaran agama, dan pengalaman hidup. Ia adalah akumulasi dari kebijaksanaan yang kita bangun seumur hidup. Saat kita mendengarkan hati nurani, kita tidak hanya menjadi orang yang lebih baik untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Kita membangun karakter, integritas, dan rasa hormat terhadap diri sendiri. Mengabaikan hati nurani adalah hal yang sangat berbahaya. Lama-kelamaan suara itu akan semakin pelan jika kita terus-menerus membiarkannya. Jika terus-menerus kita membiarkannya, kita akan menjadi tumpul secara moral, dan akhirnya kita bisa kehilangan kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Ketika itu terjadi, kita tidak akan lagi dipimpin oleh kompas internal, melainkan oleh kepentingan pribadi, tekanan sosial, atau dorongan sesaat. Hidup kita akan terasa kosong dan tidak bermakna. Bahkan jika kita telah mencapai semua tujuan duniawi. Pada akhirnya, hati nurani adalah cerminan siapa kita sebenarnya. Ia adalah suara yang terus mengingatkan kita tentang kemanusiaan, tentang keadilan, dan tentang kebaikan yang harus ada di setiap langkah kita. Saat kita merasa bimbang, saat kita merasa tersesat di persimpangan jalan, mari kita coba luangkan waktu untuk diam dan mendengarkan. Karena di dalam keheningan itulah suara kebenaran yang paling murni akan terdengar. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenung bersama saya. Semoga kita semua bisa peka terhadap hati nurani kita dan menjadikannya pedoman dalam setiap langkah yang kita ambil. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalam. Bye bye. Kering tenggorokan guys. Lama ini berbicara ya. Nggak minum.